Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli dinin wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Masjid Yasmin 2 yang saya hormati, adik-adik, alhamdulillah luar biasa mengikuti sholat jamaah dengan baik. Itu semuanya karena karunia Allah. Sebab Allah itu mau membuat sesuatu itu tanpa sebab musabab besar, kun fayakun jadi ramai besar. Misalnya baru kayak ini listriknya oleh Allah dipadatkan listrik, tahu-tahu bisa wah misalnya. Oke, dalam nikah berdeklarkan ihsan. Nah, adik-adik senangnya dongeng. Nabi Musa itu nabi yang luar biasa. Mukjizatipun selain Taurat, tongkatipun saged belah laut, tongkatnya bisa menjadi ular, termasuk saged ngendikan langsung kali Gusti Allah. Badannya non sewu, kalau zaman sekarang bahasanya kayak ampuh, saking kuatnya. Pernah suatu kejadian, ada orang kelari. Nek carane iki dipisah, dilerek. Ning ya dipaksa wis. Kesambut pipine meninggal dunia. Saking hebatnya Nabi Musa. Nah, ujian Gusti Allah ya hebatnya itu. Ketika saking hebatnya, kemudian ada umatnya Nabi Musa itu bertanya, "Ya Nabi Musa, apakah di dunia ini ada yang lebih pintar dari Nabi Musa?" Dan saya Nabi Musa karena saya wis ketok ya Nabi ya Rasul pinter, duwe mukjizat, diparingi kitab. Akhirnya tidak saya wani ujian. Nek direndahke orang itu enggak mau. Akhirnya Nabi Musa ngendika, "Sak donya iki sing paling pinter aku." Nah, oleh Allah ditegur itu dia. Ditegur, Nabi Musa, jangan sombong, masih ada di dunia ini yang lebih pintar dari kamu. Siapa yang ya Allah tunjukkan. Akhirnya Nabi Musa disuruh oleh Allah membawa ikan. Nih, sini sempat jadi pasar ikan biasa, ikan diwadahi mangkok, dibawa ikan itu sampai ikan itu hilang, nanti akan ketemu orang pintar itu. Jadi filosofinya luar biasa. Akhirnya Nabi Musa betul pergi ditemani sahabatnya pergi ke pantai, nurut di pantai. Ikannya dipegang terus sama temennya pakai mangkok. Saking lamanya kan butuh istirahat. Hanya istirahat. Saking lelahnya Nabi Musa tertidur. Sahabatnya menunggu. Ketika menunggu itu ikannya itu yang ada di mangkok itu lompat keluar dari air, kemudian dia di pasir itu bisa berjalan. Kalau bahasanya ogel-ogel. Sampai ke pantai dan hilang. Nah, kemudian Nabi Musa dari tidur terbangun. Sudah kita terlambat, jalan lagi. Sahabatnya asal jalan, ikut jalan saja. Asal jalan, sudah jauh terus ditanya, "Yuk kita istirahat lagi, makan-makan." Nah, bukannya mana? Ikannya mana? Ditanya. Ikannya mana? Ini bukannya ikannya mana? Ikan. Maaf, Kanjeng Nabi tadi pas dengan sari. Ikannya itu lepas. Oh kamu ngomong, saya juga gumun sih. Masa ikan bisa jalan sendiri gitu. Akhirnya kembali. Yaudah sekarang kita kembali kepada tempat pas ikan tadi hilang. Akhirnya Nabi Musa dengan sahabatnya kembali kepada pas pantai yang ikannya hilang tadi. Di situ ternyata tidak ada orang. Seseorang rambutnya panjang tapi rapi. Dia diam saja. Kemudian karena ketemu itu yakin ini mesti yang ditunjukkan oleh Allah.
sahabatnya disuruh pulang. Tinggal Nabi Musa saja bertegur sapa. Nek bahasane sakniki kenalan. Sahabat, siapakah? Akhirnya sahabat yang dikirim Allah itu namanya Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir itu nabi. Nah bedanya Nabi sama Rasul ini. Kalau Nabi itu dapat wahyu, dapat hidayah, tidak disampaikan. Kalau Rasul harus disampaikan. Nabi Khidir bukan Rasul, tapi Nabi. Ya, akhirnya berkenalan dengan Nabi Khidir. Kalau begitu ya Nabi Khidir, saya tak pengen belajar, mengikuti jenengan, berguru. Siapa? Nabi Khidir apa? Nabi Musa. Tidak mungkin kamu kuat. Wah, menurut saya tadi aku kayak rendah gitu. Masuk aku, menurut saya bahasanya, saya ngambil kau ini melui kok rasa yakin dengan tidak akan kuat ikut saya. Pokoknya saya harus pengen ikut dengan biar ilmu saya tambah. Oke, silakan ikut. Syaratnya cuma satu. Tidak boleh komentar, tidak boleh omong setiap perilaku saya. Jadi lakukan Nabi Khidir itu harus dikomentarin. Raweh alok lah bahasanya. Ini nek menyalok dan itu nggak apa-apa omongan itu bener apa omongan. Ini misalnya agak apa kok dilok ini bener lah. Terus gampang, itu kan enteng banget ya. Zaman es cukup bahasanya nek bahasanya lewat tutup pulang perasaan akhirnya karena di pantai langsung berjalan ketemu kapal. Kapal mau berlayar. Nabi Khidir naik ke kapal, Nabi Musa itu di dalam kapal apa yang dilakukan Nabi Khidir? Ambil batu, dirusak kapal itu, dilubangi kapal itu sampai bocor, sampai airnya masuk. Melihat kayak gitu, Nabi Musa kan udah bergetar gitu. Ini kapal baik-baik, kalau dibocorin nanti kita ambil semuanya, celaka semua. Akhirnya nggak kuat. Nabi Khidir, ini salahnya apa? Nelayan kok kapalnya dirusak? Ini nanti kalau lubang kita bisa tenggelam semua. Kaget Nabi Khidir nggak jawab, cuma bilang, Nabi Musa, kamu melanggar janji, tidak boleh berkomentar. Wajib, maaf. Jadi saya nanti tidak komentar lagi, jadi kamu boleh ikut. Oke, ini yang pertama, kamu masih dibolehkan. Akhirnya dibolehkan. Setelah kapal tadi bocor kan jadi naik kapal, keluar dari kapal jalan. Nah, di perjalanan ketemu anak yang masih kecil, ya kira-kira 6-7 tahun. Mungkin kalau TK besar, SD awal. Nah, anak itu sama Nabi Khidir dipegang. Ya, dan saya ingin nyebut kasarin apa? Dibunuh, dimatikan. Nabi Musa sebagai Rasul kan harus menyampaikan, bertanya juga, ragu Pak. Nabi Khidir salah apa anak kecil yang belum banyak dosa? Anak kecil yang masih suci kenapa kamu matikan? Nabi Musa, kamu melanggar janji yang kedua. Subhanallah, astagfirullah. Kok saya lupa ya? Enggak kuat ya. Akhirnya janji, pokoknya sekali lagi, kalau sampai saya melanggar, saya berarti tidak bisa jadi murid dengan tidak bisa belajar sama dengan. Oke, akhirnya ditinggal itu, kemudian berjalan. Nah, dalam perjalanan itu tidak ya, maksudnya ini tidak ketemu orang langsung karena di desa itu orangnya itu angkuh semua. Ketika lewat, ada orang Nabi Khidir, Nabi Musa mau lewat, itu mereka langsung masuk rumah. Ketika ditanya mau bertanya, itu langsung tutup pintu. Jadi warga masyarakatnya itu dan saya mau direpoti. Kasarnya itu pelit lah. Mau direpoti mau tambah, mau ini perlu ada megang itu. Sehingga ketika datang tutup itu aja. Nah, hubung kampung itu sampai di pinggir desa ada rumah yang mau roboh. Nek bahasanya dan cerita itu gubuk yang lewat mau roboh. Nabi Khidir mampir di situ berteduh. Benar didadani rumah itu. Didadani dari apa? Iso ngadir, iso bengio. Nabi Musa bodoh nih kok. Awang kopi jadi dodok lama ora dibuka ruruan ora disawi, tapan ora. Jaga kok nek ora omah mah didandani. Protes. Tapi Khidir, kita itu tadi ditanggapi masyarakat enggak sopan. Dapat dengan ada rumah sudah mau roboh di betulin. Nabi Khidir gimana jawabnya? Nabi Musa disinilah perpisahan kita. Karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu untuk tidak komentar.
salah sama astagfirullah, subhanallah, dia malah menyesal. Akhirnya dia tercipta. Maaf, kalau Nabi Khidir itu mendapat petunjuk dari Allah langsung, tidak melalui mimpi. Kalau Nabi Ibrahim petunjuknya melalui mimpi. Ya, diceritakan kapal yang saya rusak tadi itu kapalnya orang Muslim. Kenapa saya rusak? Karena di tengah laut ada perampok yang akan merampok kapal. Kenapa tak lubangi? Biar kapal itu bisa berangkat. Sehingga ketika dia ada waktu 1 hari untuk membetulkan keberangkatan yang tertunda, sehingga ketika berangkat perampoknya sudah tidak ada. Nah, Nabi Musa bilang, oh, jadi memang hikmah itu di belakang. Kalau kita emosi dulu tidak akan dapat pelajaran. Nah, yang kedua, kenapa anak kecil dibunuh? Itu orang tuanya soleh dan soleha. Anak itu ketika dewasa nanti jadi anak kafir, orang kafir, akan memaksa orang tuanya untuk murtad pindah agama. Ini kembaran ini sudah bisa tahu sebelum karena untuk Allah. Dan janji Allah apa? Diganti anak itu anak yang soleh. Nabi Musa juga cuma bilang, oh begitu toh, kan dia nggak tahu. Bicara hikmah, bicara jauh keunggulan hikmahnya jauh tinggi Nabi Khidir. Melias. Tapi yang terakhir, kenapa rumah itu tak betulkan? Itu rumahnya anak muslim yatim. Orang tuanya sudah tidak ada. Di rumah itu ada harta warisan. Makanya tak betulin. Biar anak itu bisa berteduh menggunakan dan nantinya bisa memanfaatkan harta warisan yang ada. Nabi Musa cuma bisa mengambil. Nanti kalau pengen cerita lengkapnya buka surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 85. Ini buatan ngarang dari di Quran. Jadi Allah memberikan gambaran kepada Nabi Muhammad kisah Nabi Khidir sama Nabi Musa. Begitu hebatnya. Non sewu yang pertama buatan oleh kita sombong. Saampu-ampuwe tak selontenang selontenang. Di atas langit tak selontenang. Non sewu sing Pak RT, sing Pak RW, sing Pak non sewu napa pegawai, sing Pak Takmir, sing pun kalau nanti sudah buatan waktu demek buatan. Kita manusia biasa. Tasih wonten nun sewu kealpaan penganiayaan. Tugas kita bareng-bareng min wartawa sabrak wartawa sabi sabr. Pas kebetulan kita lalai diingatkan, alhamdulillah. Pas kebetulan kita ingat mengingatkan sahabat kita dengan apa? Dengan sabar. Betul lagi nganggo misi-misi. Yang kedua, ampun gampang komentar alok perilaku orang lain. Saat ini semoga nopo komentar ngangge HP. Itu SPL bisa larangnya dijogo. Jadi menahan sesuatu yang harus kita utarakan kita hadir bisa jadi hikmah pun tengguri. Nek kita sakit sabar nanti hikmah itu ketemu. Cuma ketika kita sabar kayak Nabi Musa itu ya karena kebetulan karena contoh oleh Nabi Khidir diterangkan hikmahnya seperti ini. Kalau nggak diterangkan nggak ngerti kok maksudnya apa ya gitu. Makanya kita harus sabar apa yang terjadi. Sebab apa? Apapun yang ditakdirkan Allah oleh kita untuk kita semuanya itu sudah diperhitungkan dan itu terbaik untuk kita. Ngopo, Mas? Kok ae dhewe ora guys itu koyo wong sing sudah di pesawat 20 ngopo. Nek pun nggih sugih banget kok nggih hambet. Hambetnya nomornya kan dari Jakarta. Ini non saya niku teng Bang Tapan di nonton mau bayar zakat 140 juta. Itu bayar zakat. Kalau sudah dari itu buat duit semua orang kalau bayar zakat 140 juta itu termasuk kicik. Saya buat pejabat setingkat kayak menteri Sandiaga Uno terus Abdullah Baril Yusuf sekarang kok. Nek di nek non sewu, nek DED itu zakatnya tenang. Sandiaga Uno itu bayarnya bisa 500 miliar bayar zakat. Soalnya harganya 20 triliun. Iku yakin awal nih. Nek awake dhewe nun sewu nek bank duit sak juta kon zakat 20.000 yakin iku. Enak 20.000. Gitu. Wah, aku duit tang juta ya, berarti 100.000 setahun itu. Makanya Allah ketika menakdirkan kita kondisi seperti ini disyukuri alhamdulillah. Mesti yang terbaik. Ketika kita mensyukuri apapun yang Allah berikan cukup bagi diri kita.
Tapi ketika kita nggak syukur, berapapun menurut saya zaman dulu umpamanya 10 tahun yang lalu kasih dengan umpamanya gitu, umpamanya dodoran untuk 30.000 saiki menurut saya untuk 1 rasanya lebih baik padahal juga karena apa? Bagaimana kita dalam mengelola kehidupan. Oke, yang terakhir, monggo jangan sampai takabur, jangan mudah berkomentar, ampun nyepelek ke orang lain. Merendahkan orang lain menurut saya selain melarang ke orang lain, itu dosanya ada bentuk ketakaburan kita. Karena apa? Bahasa ini pun mestilah itu konten kemanfaatan ini nomor-nomor. Bahasa kalau sepeda itu butuh satu, butuh ini butuh sarung sini. Oli di rantai nomor. Manfaatnya ini buat gua nih, rantai ini kurang oli dari bangunan. Hasilnya apa? Badan ini kok gini kita mesti nek nganti rano peringati, nek rano itu buat. Makanya monggo kita seperti itu supaya monggo kita jangan sampai kita menyepelekan atau merendahkan, termasuk menyepelekan karunia Allah. Program depan. Jangan sampai disyukuri semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah memberi karunia menambah kenikmatan kepada kita